cara belajarnya yang keliru. Karena begini, Mm-mm. eh, teorinya ini juga berdasarkan research dari beberapa pakar Mm-mm. bahasa ya. Mm-mm. Mereka mengatakan eh, orang itu pada saat lahir Mm-mm. itu tidak punya kemampuan berbahasa, jadi nol. Nol ya, waktu lahir ke dunia nih Nol ya. kan gitu, karena hanya bisa komunikasi lewat nangis ya Ya, kan, tapi ya. nggak ada kan yang anak baru lahir langsung mah haus nih kan gitu, Mama. kan nggak ada kan gitu, Iya. hanya nangis. Tapi dalam proses belajar itu akhirnya Mm-mm. mereka menguasai bahasa pertamanya. Mm-mm. Dan menariknya bahkan di Indonesia Mm-mm. banyak yang begitu lahir pun sudah menguasai dua bahasa. Iya. Artinya dalam prosesnya Iya. ada bahasa daerah, ada bahasa Indonesia. Iya. Jadi manusia itu memang tidak terbatas, kemampuan belajar bahasanya itu ada berapa bahasa pun tidak ada batasnya. Belum ada riset mengatakan oh orang hanya mampu belajar sekian bahasa. Ya. Karena seperti Bung Karno sendiri kita tahu ada 9 atau berapa belas bahasa yang beliau kuasai betul-betul secara betul-betul menguasai kan gitu. Nah, cara belajar yang selama ini kalau kita lihat belajar bahasa pertama kita, kita tidak mulai dengan buku. Ya, ya kan? Betul. Nggak ada kan bayi langsung, nah ini bukunya kamu belajar. Ini A, ini B gitu, nggak ada kayak kan? gitu ya. Mereka selalu belajar dengan apa? Mendengar dulu. Ya kan? Mendengar yang sebetulnya bukan hanya mendengar, tapi mendengar dan melihat. Ya. Itu jadi satu. Jadi otak itu kalau tadi kita kembali ke bagaimana kita bisa mengingat sesuatu, menyimpan sesuatu di dalam long term memory kita, itu adalah perpaduan antara apa yang kita dengar dengan kita lihat, itu mempunyai suatu arti. Ya kan? Jadi tadi kalau kita lihat pada saat kita nangis, pada saat kita lapar, pada saat kita sedang buang air, misalnya pada bayi ya kan gitu. Terus ada orang yang selalu dekat dengan kita sama mengatakan, oh mau sama mama ya, mau mimi apa susu ya, ini mama bawain susu ya kan. Mereka akan dengar mama atau ibu kan gitu, atau bunda ya kan. Nah, disitulah mereka akan keluar akhirnya suatu keterampilan untuk bicara mama rata-rata sebagai kata pertama yang mereka ucapkan. Kenapa? Sering mendengar, sering melihat, ya kan, otaknya bisa memahami, oh orang ini namanya mama. Kan begitu. Nah itulah proses belajar bahasa apapun. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, mau bahasa Inggris, mau bahasa Mandarin, mau bahasa Jerman, dimanapun manusia pola belajarnya seperti ini. Ya kan? Nah, problematikanya adalah di sistem pendidikan kita tidak begini cara belajarnya, ya kan? Sistem belajarnya kita selalu dimulai dengan membaca dulu, ini bukunya, kamu baca dulu. Ya. Jadi sudah suatu sistem yang tidak natural. Ya. Itulah yang membuat kenapa banyak sekali orang gagal belajar bahasa asing. Karena belum apa-apa sudah dikasih teorinya, ya betul, kan? Cara otak kita memahami bahasa baru tidak seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan bagi saya punya sekali banyak orang dari katakanlah daerah Sumatera. Ya kan? Saya kenal banyak orang dari daerah Sumatera yang sekolah di Jogja, kuliah di Jogja. Ya kan? Dengan kondisi mereka sudah dewasa kan, sudah kuliah kan begitu. Mereka nggak pernah belajar bahasa Jawa, tapi karena mereka tinggal di sana, sering mendengar, itu memahami, akhirnya mereka punya kemampuan. Berbahasa Jawa tanpa kursus, tanpa punya pendidikan formal, belajar bahasa Jawa. Akhirnya bisa. Gitu. Nah nanti kita akan lanjut lagi bincang-bincangnya dengan Mas Indra, dan ternyata menarik banget ya. Kalau metodenya aja salah, ya nggak aneh kalau akhirnya anak kita ini tidak dengan mudah memahami bahasa-bahasa asing ya. Betul. Termasuk kita juga loh, kita harus mengakui kadang-kadang beberapa dari kita juga sudah dewasanya tidak terlalu canggih, mungkin karena metode belajarnya yang salah. Nah, kita sebelum lanjutkan bincang-bincang akan ada sebuah tayangan menarik yang saya akan berikan kepada pemirsa, yaitu mengenai inspirasi metode pengajaran unik agar kelas terasa lebih menyenangkan. Ini dia, selamat menyaksikan.